Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ismail Ghulam Hanif. Umri 7 sanawat. Ana faslu tsani. Ana adrusu fi madrasatil wildanir rabi' fi Jakarta. Ana sa'aqra'u lakum suratul mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur marji'il basara karratayn yanqaliba ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa huwa tafur. Takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MashaAllah, what a beautiful and meaningful recitation. Don't you think, Hussein? Sahih. Thank you very much to Brother Ismail Ghulam Hanif. And we, as listeners, we hope by this recitation, Allah would regularly bless this event today with His mercy. Ameen. Shukran li akhina Ismail Ghulam Hanif
على قراءته الجميلة والمجودة، وأسأل الله أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. We will now be proceeding with today's second agenda. Without further ado, we would like to invite our Honorable Ustad Abdul Sabur here to give you a welcoming speech. Please welcome. نخطو إلى البرنامج الثاني وهو الاستماع إلى كلمة الترحيبية سيلقيها نائب المدير العام لمدارس الولدان الإسلامية العالمية الأستاذ عبد الصبور حفظه الله تعالى، فعليه يتفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Haitsu qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kepada yang kami hormati Presiden Direktur Al-Wildan Dr. Abdurrahim Al-Bashir MPD Hafizahullahu Ta'ala, kepada Dr. Mustafa Yamin selaku Managing Direktur Al-Wildan, kemudian kepada tim manajemen, unsur pimpinan, dan semua unsur yang terlibat di dalam kegiatan ini yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada segenap wali murid dan juga anak-anak yang kami banggakan dan kami cintai, saya ucapkan ahlan wa sahlan, ahlan bikum, selamat datang, selamat bergabung dengan Al-Wildan International Islamic School. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Ahad tanggal 27 Maret 2022, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu momen, satu agenda, itu agenda sosialisasi TIC, Tahfidz Al-Quran and International Curriculum, yang dimana menjadi fondasi dasar kurikulum Al-Wildan untuk seluruh Al-Wildan. Bapak Ibu sekalian yang semua hormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya lanjutkan ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf sekaligus salam ta'zim dari Presiden kita Dr. Abdurrahim Al-Bashir, yang pada kesempatan ini beliau berhalangan hadir pada agenda ini karena beliau sedang dalam perjalanan atau sedang dalam safar dari Lombok ke Jakarta ke sini, di mana beliau sedang menemani ibundanya untuk persiapan berangkat umroh ya. Jadi beliau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan juga sekaligus salam hormat kepada semua kita yang ada di sini. Kemudian selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa TIC adalah
satu konsep yang dibangun oleh Dr. Abdurrahim Al-Bashir mulai daripada tahun 2012 hingga sampai sekarang tahun 2022, alhamdulillah. Dan konsep TIC ini adalah ramuan ya daripada gabungan ya kurikulum yang ada di Indonesia. Ya, yang pertama ada kurikulum Al-Qur'an ya, yang di mana kurikulum Al-Qur'an adalah kurikulum inti atau core kurikulum daripada kurikulum yang ada di Al-Wildan dari seluruh kurikulum yang ada ya. Kenapa Al-Wildan mendahulukan Al-Qur'an ya? Sebagaimana pada tulisan Al-Wildan selalu di situ dibarengi ada kata TIC, Tahfidz Al-Qur'an and International Curriculum. Artinya Al-Qur'an menjadi core kurikulum atau ikon atau simbol Al-Wildan. Karena Allah SWT berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballaha wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Bahwa sungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, ya, membaca Al-Quran, kemudian wa aqamus shalah, menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka senantiasa berinfak dari apa yang mereka dapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sirra wa alaniyah, secara tersembunyi maupun secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Ada satu harapan di sana. Ya, ada satu harapan, itu harapan berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah rugi. Oleh karena itu investasi yang terbaik dari orang tua adalah menginvestasikan anaknya di jalan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Nabi sudah menjamin, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah siapa yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Oleh karena itu, ya, TIC Al-Qur'an ini adalah investasi dunia akhirat, program dunia akhirat. Yang mana maslahatnya kembali kepada anak, kembali kepada orang tua, dan juga kembali kepada kami sebagai pelaksana. Ya. Anak menjadi jaminan dari Nabi SAW menjadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baiknya manusia. Ya. Kemudian orang tuanya mendapatkan syafaat. Dia bisa memberi syafaat kepada keluarganya, ayah, ibu, nenek, kakeknya, adik, kakak. Ya. Semua keluarga bisa diberi syafaat oleh dia. Ya, tentunya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nanti di akhirat ada orang tua yang beda dengan orang tua yang lain. Ya, di mana dia memiliki pakaian yang mulia, kemudian taj atau mahkota kemuliaan langsung dihadiahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang bertanya, kenapa dia bisa mendapatkan itu? Dia menjawab, aku memiliki anak yang senantiasa membaca Al-Qur'an di dunia. Artinya ini adalah proyek dunia akhirat. Kemudian kenapa juga disebut akhirat? Ya. Karena kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat, ya, nanti di hari kiamat kita akan diuji. Di level mana surga kita? Kita akan diuji. Nah, ujiannya bukan lewat sholat, bukan lewat sedekah, infak, bukan. Tapi lewat baca Al-Quran. Oleh karena itu ibadah Al-Quran adalah ibadah yang sekaligus kita lakukan nanti di akhirat. Nanti setelah kita mati, kita nggak disuruh sholat, zakat, haji, ya zikir nggak. Kita disuruh membaca Al-Quran. Iqra' wartaqi. Warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u biha. Ya, bahwa nanti ada seruan. Ya, apa seruannya? Baca dan naiklah kamu. Apa yang dibaca? Naik kemana? Yang dibaca adalah rattil, baca Al-Quran dengan cara tartil, kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau membacanya dulu di dunia. Ya, dibaca dengan cara tartil. Karena kedudukanmu atau level surgamu sesuai dengan akhir ayat atau tergantung pada akhir ayat yang kamu baca. Ini menunjukkan bahwa ini proyek dunia akhirat dan yang menentukan surga kita. Jadi ini bukan program main-main ini. Program dunia akhirat. Ya. Oleh karena itu kami mendahulukan Al-Quran dari seluruhnya. Dan Al-Quran yang ada di sini, Al-Quran yang levelnya level internasional. Level para syekh, level para mukri. Ya. Dan sanadnya bersambung sampai Rasulullah SAW. Rasulullah belajar kepada Jibril, langsung berhadapan. Ya, kemudian para sahabat belajar kepada Rasulullah, langsung berhadapan. Nah, itulah tradisi inilah yang kami terus jaga, terus lestarikan di Al-Wildan ini,
di mana tradisi pengambilan sanad atau musyafah itu dari mulut ke mulut, mata ke mata langsung hadir. Itu dari zaman Nabi. Sampai Rasulullah wafat 2 kali pada Ramadan terakhir. Nah, ini menunjukkan bahwa penting sekali belajar Al-Quran ini. Salah satunya itu belajar sanad. Nah, kita sudah mendengarkan tadi ananda kita Gulam Gulam Hanif dari Al-Wildan 4 Jakarta, itu kelas 2 SD. Coba Bapak Ibu sekalian bayangkan kelas 2 SD bacanya sudah seperti itu. Ya, dibandingkan kita dulu. Saya SMA saja belum tentu bacanya seperti itu. Ya, bagus bacanya setelah kenal Syekh ini baru-baru ini. Baru ikut tahsin. Ya, mereka Masya Allah dari TK, SD udah bagus bacaannya. Ini kan fadhiyah yang luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua adalah TIC ini berikutnya adalah core kurikulum TIC ini. Yang kedua adalah kurikulum internasional. Lebih fokusnya kepada bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya, nanti akan dijelaskan oleh gurunya insya Allah Ta'ala. Kemudian ada kurikulum ulum syariah, ilmu-ilmu keagamaan seperti akidah, tauhid, fikih, hadis, dan seterusnya. Yang terakhir adalah ada kurikulum umum. Nah, ini semua akan dipelajari di Al-Wildan, tapi ingat Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin anak kita ini akan mengumpulkan seluruh ilmu. Ya, kita harus membuat satu program yang memang program spesialisasi dari semua program yang ada. Al-Quran kah atau internasional kah? Ya. Jadi biar lebih tajam, karena prinsipnya Al-Wildan itu belajar sedikit matang itu lebih baik daripada belajar banyak tapi nggak ada yang nyangkut. Akhirnya hambar, ya nggak tajam. Nah, itu dari TIC. Kemudian Bapak Ibu sekalian warahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah ini sebagai penutup dari saya, kualifikasi guru pengajar di Al-Wildan. Walhamdulillah guru Al-Wildan ini rata-rata mereka mampu ya berbahasa asing 2, 3, bahkan ada yang memiliki 6 bahasa, minimal 1 bahasa. Ya, minimal 1 bahasa. Kalau nggak bahasa Arab ya bahasa Inggris. Ya, kemudian dari sisi Al-Quran, seluruh guru Al-Quran di Al-Wildan itu semuanya berstandar sanad. Minimal bacaannya. Kita miliki Grand Sheikh atau mukri besar di dunia, salah satu mukri besar di dunia saat ini. Kita punya. Ya, itu adalah gurunya para syekh yang ada di Al-Wildan ini. Syekh-syekh yang juara dunia. Juara 1 dunia beberapa orang. Ya, ada Syekh Abdul Hakim Al-Ausaji, ada Syekh Abdul Majid As-Samawi, ada Syekh Hassan, ya ada Ustadz Budiman Hasan. Mereka ini orang juara dunia, juara 1 dunia. Ada yang juara 3 dunia, Syekh Khairiyah. Ada mukri besar. Ya, ada beberapa, ada Syekh Wamanal. Ya. Nah, ini adalah guru-guru atau syekh yang mengajarkan anak kita. Mereka bersanad langsung, punya banyak qiraat. Kemudian ditambah lagi oleh guru-guru yang binaan syekh, baik dari anak Itba maupun dari guru Al-Wildan. Ya, ini Masya Allah adalah tenaga-tenaga inti di dalam program Al-Quran ini. Demikian juga dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, masing-masing memiliki native. Ya, itu mungkin dari saya. Saya ucapkan sekali lagi ahlan wa sahlan, ahlan bikum, selamat bergabung dengan Al-Wildan International Islamic School. Moga-moga apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan ini menjadi pahala jariah, amal jariah yang akan terus bersambung walaupun kita mati, ya. Pahala Al-Quran tetap akan mengalir, ya, sampai hari kiamat, ya, sampai hari kiamat. Ya, oleh karena itu, mari kita saling menguatkan. Ya, kalau ada kekurangan, ayo beritahu kami. Kalau ada kritikan yang membangun, biar kita sama-sama, karena kita harus sama-sama membangun Al-Wildan, bukan hanya dari manajemen saja, tapi dari manajemen, dari murid-muridnya, dari wali murid, ya, semua bersatu padu untuk kesuksesan anak-anak kita. Barakallahu fikum. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya, jika ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
What an inspiring speech. Thank you, Ustad Abdus Sabur. I am sure that our audience are excited and looking forward to what Al Wildan has to offer in future's time. شكرا لأستاذنا عبد الصبور على كلمته النفيسة. Ladies and gents, coming up next is the presentation on kindergarten brought to you by Ustadzah Amelia Utari. Please welcome. نخطو إلى البرنامج الثالث وهو التعريف عن المناهج التعليمية في مدرسة الولدان. الأول التعريف عن المنهج الدراسي في مرحلة روضة الأطفال سيلقيه الأستاذة أميليا ديان أوتاري فليتفضل عليها مشكورة. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Presiden Direktur Al Wildan Islamic School, Ustadz Dr. Abdurrahim Al-Bashir. Yang kami hormati Managing Director Al Wildan Islamic School, Ustadz Mustafa Yamin. Yang kami hormati Direktur TIC, Ustadz Asbur. Dan yang kami hormati seluruh Direktur Pendidikan Al Wildan Islamic School, Kepala Sekolah maupun Dewan Guru, yang insya Allah dirahmati Allah. Dan juga yang kami hormati Ummu wa Abu, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Semoga Ummu, Abu, dan keluarga selalu mendapat penjagaan terbaik dari Allah, Insya Allah. Bismillah, Ummu wa Abu. Sebelumnya, perkenankan Ana Ustazah Amelia Dian Utari as a principal of Al Wildan Kindergarten to present Al Wildan Kindergarten Tahfiz International Curriculum. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya oleh Ustadz Asbur, Al Wildan Kindergarten yang telah berdiri sejak tahun 2015, kita menggunakan Tahfiz International Curriculum, yaitu kurikulum yang menggabungkan antara National Curriculum, International Curriculum, dan sebagai core-nya, sebagai intinya adalah Tahfiz Curriculum. Maka dengan ini Al Wildan Kindergarten membuat atau dibagi menjadi 2 unit. Diniyah sebesar 70% dan Englishnya sebesar 30%. Dengan ini, Al Wildan Kindergarten memiliki tujuan agar terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan berbasis pada penguasaan hafalan Al-Quran dan ilmu syar'iyah dengan dukungan penguasaan bahasa asing. Insya Allah. Baik, Ummu Abu, mari kita mulai. Yang pertama dari kurikulum diniyahnya, dari diniyah lessonnya. Ya. Nah, berikut adalah pelajaran-pelajaran yang akan Anda dapatkan untuk diniyah di Al Wildan Kindergarten. Pertama ada tahfiz. Pada tahfiz ini kami memiliki target menghafal Al-Quran pada juz 30. Jadi insya Allah jika Ananda mengikuti dari playgroup sampai TKB, insya Allah Ananda sudah bisa menghafal dari surat An-Nas sampai surat An-Naba, insya Allah. Lalu kemudian untuk tahsinnya,
kami menggunakan metode Qaidah Nuroniyah. Ya, menggunakan metode Qaidah Nuroniyah. Lalu untuk mata pelajaran Arabik, di sini kami ada 2 ya, Abu. Yang pertama ada Native Arabic dan yang kedua ada Daily Arabic with Monthly Theme. Jadi Native Arabic ini kami mempunyai tujuan agar Ananda terbiasa mendengar langsung suara, logat, intonasi dari pengguna bahasa asli yaitu Arabik. Di kindergarten insya Allah Native Arabic kami ada Ustazah Fathiyah. Dan kemudian untuk daily with monthly theme-nya, nanti misalnya ketika bulan ini Ustazahnya mempunyai tema, kami mempunyai tema benda-benda di dalam kelas. Maka Ananda akan diajarkan mufrodat-mufrodat yang benda-benda yang ada di dalam kelas, begitupun dengan percakapannya. Lalu ada doa dan hadis Ummu Abu. Doa dan hadis ini insya Allah kami mengambil doa dan hadis-hadis tentunya yang sahih. Lalu ada fikih dan akidah. Fikih akidah mungkin kalau nanti Ummu Abu itu lihat di time schedule kami itu jatuhnya ada di hari Jumat. Tapi di lapangannya fikih akidah ini tidak hanya kami berikan di hari Jumat, melainkan setiap hari. Jadi Ummu Abu, kami setiap pagi sebelum zikir pagi menyapa Ananda, sapaannya tidak hanya berupa sudah makan atau belum, sudah mandi atau belum, dan lain sebagainya, tapi kami menyelipkan pesan-pesan adab, akhlak, tauhid, ya bahkan Ustazah Diniyahnya setiap pagi menanyakan pertanyaan tauhid, man robuk, Robbi Allah, dan lain sebagainya. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan Ummu Abu ke target tahfiz, doa, dan hadis untuk Ananda di playgroup. Nah, untuk Ananda playgroup, Afwan, kita mulai dari belakang. Ya, tapi sebelumnya diawali dengan Al-Fatihah dulu, ya. Al-Fatihah, lalu kemudian dilanjutkan dari surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Lahab, An-Nasr sampai di Al-Kautsar di semester 1. Dan selanjutnya di semester 2 surat Al-Maun, Al-Quraisy, Al-Fil, Al-Humazah, Al-Asr, At-Takasur, dan Al-Qari'ah. Ya, tentunya hafalan sebanyak ini kami selaku guru di sekolah dan memohon juga kerjasama Ummu Abu untuk membantu untuk memurojaah hafalan di rumah. Jadi apa yang sudah diberikan menjadi semakin mungkin ketika lulus PG, ketika lulus playgroup sudah tidak lupa-lupa lagi ketika ditanya di semester di Afan di K1 ditanya kembali surat An-Nas misalnya. Insya Allah tidak lupa Anandanya, seperti itu. Kemudian hadis. Nah, hadis dan doa. Ya, di playgroup berikut hadis-hadisnya seperti doa hadis menjaga lisan, hadis saling memberi hadiah, hadis larangan marah, kemudian doa-doanya juga yang sehari-hari, doa naik kendaraan, doa keluar rumah, doa masuk rumah, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke K1 atau TKA. Ya, K1 ini kita mulai dari surat Al-Balad, dari surah Al-Balad. Ya, surat Al-Balad, kemudian sampai di semester 2 itu surah Al-Zalzalah. Jadi nyambung ya Ummu Abu, selesai tadi di Al-Qari'ah, kemudian di kelas 2 jadi TKA-nya Ananda berhasil menghafal sampai Al-Balad. Nah, untuk hadisnya diawali dengan memurojaah apa yang sudah dihafalkan di playgroup, kemudian dilanjutkan beberapa hadis di K1. Begitu juga dengan doanya. Nah, lalu untuk K2-nya kita
mulai dari surah An-Naba. Surah An-Naba, kemudian An-Nazi'at, dan selanjutnya sampai dengan surah Al-Fajr. Sampai dengan surah Al-Fajr. Masya Allah. Jadi insya Allah ketika Ananda mengikuti dari playgroup sampai ketu, Ananda sudah berhasil menghafalkan juz 30. Insya Allah. Nah, hadis dan doanya banyak banget Ustazah. Ini gimana Ustazah? Nah, untuk hadis dan doa Ummu Abu jangan khawatir. Ustazah kami tidak hanya mentalaki Ananda saja. Jadi untuk hadis dan doa akan kami engage Ananda dengan cerita-cerita menarik. Jadi disampaikannya tidak melulu dengan ayo hafalkan hadis larangan marah la taghdab walakal jannah, sudah selesai. Tapi kita akan memberikan cerita-cerita pengantar agar ketika Ananda menemui situasi tersebut, lalu Ananda mengikatnya dan mengingatkan, oh kata Rasul itu begini ya, oh ternyata, oh iya kata Rasul kan nggak boleh ya marah, oh kata Rasul kan harus saling berbagi hadiah ya, biar saling sayang, seperti itu misalnya. Ya, begitu juga dengan doa ketika hujan. Nah, ketika masuk mobil langsung Ananda doa naik kendaraan. Seperti itu, Mampu. Dari Diniyah Lesson kita beralih ke international curriculum ya. Untuk international curriculumnya kita ada 3, Mampu, ada English, kemudian Phonics dan Math. English subject, dan English daily conversation. Seperti biasa ya, tidak hanya kita mengenalkan vocabulary, tapi kita juga mengajak Ananda bicara dengan berbahasa Inggris, mengenalkan percakapan sehari-hari dengan berbahasa Inggris. Kemudian selain English subject, misalnya benda-benda di kelas dan lain sebagainya, tapi kita juga memberikan English life skill. English life skill ini bertujuan agar Ananda tentunya di usia mereka yang sangat dini mendapatkan pembelajaran mengenai kehidupan. Contohnya, misalnya how to fold blanket, how to fold a prayer mat, for earlier playgroup ya, misalnya lebih ke sensori ya, Ummu Abu, how to peel banana, how to peel the egg. Dan juga tidak jarang kami memberikan eksperimen sains di English Life Skill ini. Kemudian phonics di sini ada English and reading methods ya. Jadi selain memperkenalkan huruf-huruf kepada Ananda, kami juga memperkenalkan bunyi huruf kepada Ananda. Ya, jadi ini adalah bridging Ananda menuju nanti persiapan mereka ke primary ya. Jadi nanti di primary mereka lebih mudah ketika belajar membaca. Seperti itu. Lalu maths pun, maths ini bukan maths yang complicated ya, Ummu Abu. Jadi maths ini adalah basic maths yang kami berikan kepada Ananda, number recognitions, basic concept, just like counting, addition, subtraction, with fun, of course. Tentu saja disampaikan dengan cara-cara yang fun. Oke, nah berikut adalah contoh dari aktivitas kami ya, baik online maupun offline. Di sini ada English Life Skill yang tadi Ana sampaikan ya. Di sini Ananda membuat nasi kepal, nah seperti itu. Kemudian edition, ini pelajarannya sudah di kelas K2 ya, Ummu Abu. Ya, jadi untuk phonics-nya mereka sudah membaca 2 bunyi mati. Oke, baik. Nah, lalu bagaimanakah online dan offline learning di Al-Wildan Kindergarten? Baik online maupun offline, setiap pagi kami mulai dengan morning zikir. Ya,
baik online dan offline, kita selalu mulai dengan zikir pagi. Agar apa? Agar apa yang Ananda dapatkan hari ini, apakah Ananda lakukan hari ini, senantiasa mendapatkan keberkahan dan penjagaan dari Allah. Oke. Lalu situasinya di sini yang online dulu ya, Abu ya. Ketika online, yang pertama Ustazahnya lakukan pasti kita akan memberikan greeting kepada Ananda, kemudian morning zikir video. Nah, ini videonya Ustazahnya sendiri yang membuat, jadi Ananda mendengar suara Ustazahnya. Yang kedua, setiap pagi juga ada video tahfiz atau talaki secara live ya. Jadi kalau di hari tersebut ada pelajaran tahfiz, maka langsung ditalaki oleh Ustazahnya by Zoom. Tapi jika tidak ada pelajaran tahfiz, maka tahfiz Zoom maksudnya tahfiz atau talaki akan diberikan secara video. Videonya apa Ustazah? Videonya apakah ambil dari YouTube atau apa? Tidak, kita tidak mencopot video dari luar, tapi video dari Ustazahnya sendiri. Jadi Ustazahnya yang membuat video dengan suara Ustazah, ada juga dengan raut Ustazahnya. Jadi Ananda selain mendengar juga melihat. Dan kita memfasilitasi apa yang menjadi gaya belajar anak usia dini ya, Abu. Kemudian untuk online kelasnya kita menggunakan Zoom, ada Zoom 2 kali sehari. Lalu materialnya, slide-slide-nya akan kami beri di Google Classroom. Oke. Video call jika dibutuhkan. Jadi kalau untuk assessment kita biasa lewat video call. Lalu ada tugas atau tidak Ustazah? Nah, kalau tugas biasanya kita ada tugas untuk tahfiz. Kenapa? Untuk menjaga murojaah Ananda. Jadi selalu kami ingatkan Ananda, Umu, Abu untuk membantu memurojaah Ananda di rumah. Tadi apa? Agar hafalan Ananda semakin mungkin ya, bisa murojaahnya bisa dilihat juga dari video yang diberikan oleh Ustazah. Seperti itu. Lalu kemudian offline-nya, alhamdulillah Al-Wildan Kindergarten sudah masuk untuk PTM ya, Umu Abu. Tentunya PTM ini kami adakan strict health protocol. Jadi benar-benar ketat. Jadi kami cek suhu, kami lihat Anandanya apakah ada gejala seperti afan, beringus, atau batuk, atau dengan suhu yang lebih dari 37, maka akan kami pulangkan. Lalu morning zikir ya, seperti yang tadi Ana sampaikan. Lalu sebelumnya diawali dulu dengan greeting, dengan pesan-pesan adab. Lalu masuk ke first lesson. Nah, setelah belajar Ananda ada playground and break time. Playground time ini akan kami atur sedemikian rupa agar masing-masing kelas tidak berbenturan. Artinya dalam satu playground hanya ada Ananda di kelas tersebut yang bermain. Jadi tidak berkerumun ya, Umu Abu. Walaupun ya anak-anak TK ya namanya Umu Abu, kadang ya ayo jaga jarak, kemudian kita deket lagi. Tapi alhamdulillah sejauh ini Ananda sangat-sangat kooperatif. Alhamdulillah. Kemudian second lesson, setelah playground time, oh ya break time pun ya Ananda diperkenankan untuk snacking atau drinking, insya Allah nanti dibantu Ustazahnya, tentu saja diaturkan jaraknya ya. Kemudian masuk ke second lesson, setelah second lesson kita ada closing berupa review atau quiz. Seperti itu, Mabu. Nah, ini ada online. Jadi selain pembelajaran tersebut, kita mempunyai program-program, ya, ada online programs dan offline programs. Nah, kita ke online programs dulu. Kita ada PVC atau parent visit class. Jadi Umu Abu nanti boleh ada jadwalnya, dijadwalkan untuk berkunjung melihat pembelajaran Ananda secara langsung. Kemudian ada outdoor learning, ya ini pembelajaran juga
Seperti kemarin Ananda belajar tentang transportation ya, jadi ustazahnya memberikan secara virtual bagaimanakah apa itu delman, apa itu busway dan lain sebagainya ya. Begitu juga di tahun sebelumnya kita pergi ke perpustakaan ya Abu. Kemudian kelas meeting ini Masya Allah walaupun saat online tapi tetap kami bisa mengadakan kelas meeting dan alhamdulillah anak-anak sangat happy dan kelihatan deh bibit-bibitnya Alwil dan kindergarten. Masya Allah. Kemudian cooking class, lalu ada introduction to Kurban and Hajj, kemudian graduation. Nah, hampir sama dengan online, ya, yang tadi di online pun kita laksanakan secara offline. Ya, insya Allah mudah-mudahan ke depan Allah menakdirkan kita semakin membaik ya Bu ya, sehingga apa yang kita jadwalkan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian tambahannya dari online, Afwan ada home visit. Nah, home visit ini adalah program kami untuk mengajarkan Ananda Solihah Solihah adab bertamu. Nah, jadi kita akan mengunjungi rumah dari kawannya, lalu mengajarkan adab-adab bertamu seperti apa. Ya, kemudian physical education ini setiap hari Jumat kita adakan, ya. Kemudian market day. Nah, di sini Ananda berlatih menjadi entrepreneur. Kemudian biasanya kami para ustazah membuat bersama Ananda ya, membuat suatu prakarya yang kemudian akan dijual kembali oleh Ananda. Kemudian ada kelas meeting secara offline juga ada. Lalu profession day. Nah, profession day ini, Masya Allah, ini kita mendatangkan profesi-profesi yang unik, yang digandrungi, yang disukai anak-anak ya, yang begitu Anda lihat, wah, Masya Allah gitu. Ya, jadi mendatangkan, dan ini bisa dari wali murid, bisa dari luar juga. Ya, seperti misalnya pilot. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada graduation and year end performance. Nah, Insya Allah. Abu, berikut adalah gambaran dari kegiatan kita ya, ketika online dan offline. Ini ketika online. Lalu offline, Insya Allah kita tetap jaga jarak yang aman untuk Ananda belajar. Nah, ini dia circle time. Setiap pagi kita ada circle time, morning zikir, ya, greeting. Tadi semua disampaikan secara menarik untuk anak-anak. Lalu ini outdoor learning secara online. Waktu itu ini adalah kunjungan ke perpustakaan di Tangerang. Ini adalah parent visit class. Parent visit class di sini juga orang tua tidak hanya melihat aktivitas, tapi wali murid juga dilibatkan dalam pembelajaran seperti games yang membutuhkan kerjasama antara orang tua dan anak, insya Allah. Nah, nanti ketika sudah offline, orang tua bisa berkunjung secara langsung ke kelas. Lalu ini event kami yang terakhir beberapa minggu yang lalu ya, Abu, field trip masih secara virtual. Ini kita ke Kampung Horta, kita membuat boneka Horta dan melukis caping. Ini graduation-nya, Masya Allah, ini di tahun pertama qadarullah kita kena COVID-19 ya, pandemik, di tahun pertama pandemik, dilakukan secara online, dan di tahun kemudiannya kita adakan secara drive-thru dengan protokol kesehatan yang ketat, dan mudah-mudahan insya Allah tahun ini graduation bisa kami lakukan secara offline kembali, insya Allah ta'ala. Insya Allah, alhamdulillah, Ana rasa cukup pemaparan Ana mengenai
Al-Wildan Kindergarten. Syukron wa jazakumullah khair. Ana kembalikan ke MC. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Thank you, Ustazah Amelia, for the insightful presentation. شكرا للأستاذة أميليا ديان أوتاري على بيانها الشامل والكامل. Next to waits, Ustad Rizky Agus Pianto, here to perform his presentation on primary. Please welcome. نخطو إلى التعريف عن المنهج الدراسي في مرحلة الابتدائية سيلقيه الأستاذ رزقي أغوس فيانتو فليتفضل عليه مشكورا. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Abu dan Umu yang kami banggakan dan muliakan, dari cabang Al-Wildan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, dan 15. Marilah kita semuanya senantiasa memuja dan memuji Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita segala bentuk nikmat, nikmat iman, sehat, nikmat keselamatan, dan tentu ada banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, serta anak-anak yang berbahagia, ini sudah masuk jam rawan, jam siang, yang merupakan akhir dari agenda kita ini adalah sosialisasi program SD Al-Wildan International Islamic School. Bapak dan Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, nampaknya ini ada 20 slide, jadi nampaknya kita sedikit percepat, jadi mohon disimak dengan seksama. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kami menyampaikan program-program dan kurikulum yang ada di SD, izinkan kami untuk menyampaikan kepada kita semuanya satu buah ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, surat At-Tahrim ayat 6. Di next Ustaz. Slide sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Bapak dan Ibu sekalian, sekolah hanyalah sebagai sebuah fasilitas untuk mendukung kewajiban kita selaku orang tua, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyampaikan kepada kita semuanya bahwasannya kewajiban kita selaku orang tua adalah memelihara diri kita sendiri, keluarga kita, dan anak-anak kita dari api neraka. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, tanggung jawab besar ini dalam mendidik anak-anak kita ini bukanlah sepenuhnya menjadi tanggung jawab sebuah lembaga pendidikan, melainkan kewajiban kita semuanya, kewajiban primer yang dalam mendidik ini adalah kewajiban kita selaku orang tua. Namun Bapak dan Ibu sekalian, kami Al-Wildan Islamic School selaku penyedia jasa pendidikan daripada anak-anak kita semuanya akan membantu dalam mengamalkan ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6 ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya ada 5 pilar utama ya, sekolah tersebut atau sebuah lembaga pendidikan itu disebut sebagai sekolah yang berkualitas. Yang pertama adalah kurikulumnya. Kurikulum merupakan ruh daripada sebuah lembaga pendidikan. Entah itu dari jenjang apapun, kurikulum adalah ruhnya. Baik itu jenjang TK, SD, SMP, SMA, maupun hatta perguruan tinggi sekalipun. Ruhnya adalah kurikulum. Kemudian yang kedua adalah ujung tombak daripada kurikulum tersebut adalah SDM-nya. SDM ini kita sebut sebagai jasadnya pendidikan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah manajemennya. Apakah kurikulum tersebut, SDM tersebut dimanage dengan rapi atau dengan profesional. Kemudian yang keempat adalah fasilitas pendukungnya. Kemudian yang terakhir ini adalah untuk jenjang SMA adalah diterima di sekolah atau perguruan tinggi favorit. Bapak dan Ibu sekalian, dari kelima hal ini, dari kelima pilar utama ini, insya Allah Ta'ala Al-Wildan adalah salah satu sekolah yang memiliki 5 pilar utama ini. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita perlu mengenal visi dan misi daripada Al-Wildan International Islamic School, khususnya di jenjang SD. Yang pertama, terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan berbasis pada penguasaan hafalan Al-Quran, ilmu syar'iyah, didukung dengan penguasaan bahasa asing. Adapun misinya adalah mengembangkan lembaga pendidikan dengan pelayanan prima, berkualitas, berstandar manajemen mutu dengan manajemen profesional. Yang kedua, mencetak para hufadz Al-Quran dan memahami ilmu syar'iyah. Yang ketiga, mengembangkan pendidikan yang berbasis bahasa asing, matematika dan sains dengan memanfaatkan teknologi modern dan didasarkan pada kekuatan akidah akhlak dan manhaj agama salafus saleh. Yang terakhir adalah mengembangkan proses pendidikan yang berorientasi masa depan dan mampu bersaing dalam dunia global. Ini adalah visi dan misi dari Al-Wildan International Islamic School. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah mutu outputnya, mutu output daripada siswa dan siswi kita di SD Al-Wildan Islamic School. Yang pertama, siswa mampu membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar, dengan lancar, dan berstandar sanad. Ini merupakan hal pokok yang wajib dimiliki oleh setiap siswa dan siswi Al-Wildan. Di Al-Wildan sendiri secara internal kami menyebut istilah ini dengan istilah BBLS.
baik bacaannya, benar bacaannya, lancar bacaannya, dan bacaannya berstandar sanad. Kemudian yang kedua, jumlah hafalan anak-anak itu paling minimal insya Allah itu 3 juz. Paling minimal itu adalah 3 juz. Kemudian yang ketiga, memahami akidah yang sahih, akidah yang benar, akidah yang lurus, akidahnya para nabi dan juga para sahabat. Kemudian yang berikutnya, memiliki kesadaran beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, kesadaran beribadah ini itu tentu perlu di-trigger dengan berbagai hal. Dengan aturan sekolah, dengan dasar-dasar aturan yang ditetapkan oleh oleh wali murid di rumah, dan juga dengan sistem pengontrolan yang baik. Insya Allah akan disampaikan pada materi berikutnya. Kemudian yang berikutnya, memiliki karakter akhlak yang mulia, baik kepada kedua orang tuanya maupun kepada orang lain. Yang berikutnya, memiliki kemampuan berbahasa Arab, Inggris dengan fasih dan lancar. Kemudian dapat memahami literatur pelajaran bahasa Arab dan Inggris. Dan yang terakhir, lulus ujian nasional di atas standar rata-rata. Untuk poin nomor terakhir ini Bapak dan Ibu sekalian, ini kami menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Karena untuk saat ini sendiri, pemerintah meniadakan ujian nasional. Sehingga kami pun tidak mengadakannya. Sehingga untuk poin terakhir ini menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Kemudian berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, SDM atau tenaga pengajar di Al-Wildan Islamic School itu dikelola oleh SDM unggul yang berpengalaman dalam dunia pendidikan. Di antaranya adalah para masyaikh, di antaranya adalah para syekhoh yang bersanad dari Timur Tengah, di antara mereka adalah juara-juara dunia Al-Quran yang tadi sempat disampaikan oleh Ustaz Asbur di awal. Kemudian berikutnya native Arabic dari Mesir, Maroko, Aljazair, Sudan. Kemudian berikutnya native English kami dari USA. Kemudian teman-teman dari alumni Universitas Islam Madinah, kemudian dari Al-Azhar, Kairo, Mesir, kemudian dari Libya, dari UI, dari IPB, dan dari ITB juga ada, serta alumni perguruan tinggi dan mahat ternama lainnya. Teman-teman inilah Bapak dan Ibu sekalian yang menjadi penyokong daripada ruh kurikulum kita. Nah, kemudian berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita akan masuk sedikit membahas mengenai kurikulum yang diterapkan di SD. Sebagaimana yang kami sebutkan di depan, bahwasannya ruh utama sebuah lembaga pendidikan itu adalah kurikulumnya. Kurikulum yang berkualitas. Nah, di Al-Wildan sendiri, itu kita menerapkan 3 kurikulum yang berkualitas dengan mutu yang berimbang. Apa saja kurikulum tersebut? Yang pertama adalah kurikulum nasional, yang kedua adalah kurikulum internasional, dan yang ketiga adalah kurikulum pesantren. Dan inilah yang kita sebut dengan istilah kurikulum TIC. TIC itu apa? TIC adalah singkatan dari Tahfidz Al-Quran and International Curriculum, yang di dalamnya itu adalah menggabungkan 3 kurikulum berkualitas secara berimbang. Tadi ada kurikulum nasional, kurikulum internasional, dan juga kurikulum pesantren. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, apakah seluruh pelajaran dalam kurikulum internasional itu dipelajari? Ataukah seluruh pelajaran dalam kurikulum nasional itu dipelajari? Apakah seluruh pelajaran dalam kurikulum pesantren itu dipelajari? Tidak. Hanya kita mengambil pelajaran-pelajaran yang core dari tiap-tiap kurikulum tersebut. Sehingga apa? Pelajaran-pelajaran yang didapatkan oleh anak-anak itu adalah pelajaran-pelajaran yang sangat substansial sekali. Contoh misalkan, untuk kurikulum internasional itu ada 3 core pelajaran yang kita ambil dan dipelajari oleh anak-anak. Apa saja itu? Kurikulum internasional itu yang kita ambil pelajarannya adalah English, kemudian Math, kemudian Science. 3 pelajaran. Kemudian dari kurikulum pesantren pun kami mengambil 3 mata pelajaran inti. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian agama, kemudian yang terakhir adalah Arabic. Adapun untuk kurikulum nasional di jenjang SD tidak dipelajari secara normatif sebagaimana pelajaran-pelajaran yang lain. Dan namun
anak-anak sekalian insya Allah tetap mempelajarinya, hanya saja di sekolah nanti kita memiliki strategi khusus dalam menerapkan kurikulum nasional. Terlebih-lebih apabila nanti pemerintah misalkan mengadakan kembali ujian nasional, maka tentu ada penyesuaian strategi di sana. Lalu apakah ini mempengaruhi kompetensi mutu daripada anak-anak? Tidak, insya Allah. Tidak mempengaruhi. Apapun kebijakannya nanti, insya Allah tidak akan mempengaruhi kualitas mutu daripada anak-anak kita. Kemudian di SD sendiri, Bapak dan Ibu sekalian, kami membagi kelas atau program itu menjadi 2. Ya, program kelas TIC itu kita bagi menjadi 2 kelas. Kelas yang pertama kita sebut dengan kelas internasional. Kelas yang kedua, program yang kedua, itu kita sebut dengan istilah kelas Markaz Al-Quran. Apa itu kelas internasional dan apa itu kelas Markaz Al-Quran? Bapak dan Ibu sekalian, untuk kelas internasional sendiri, ini adalah kelas yang menerapkan TIC tersebut secara utuh dengan menggabungkan 3 kurikulum tadi, yaitu kurikulum internasional, kurikulum pesantren, dan juga kurikulum nasional. Itu di kelas internasional. Jadi untuk kelas atau anak-anak yang mengambil kelas internasional, maka akan mempelajari secara umum, secara masif itu 6 pelajaran inti. Al-Quran, bahasa Arab, agama, math, English, dan juga science. Ini yang dipelajari secara utuh untuk kelas-kelas yang mengambil, untuk anak-anak yang mengambil kelas internasional. Apabila nanti ternyata pemerintah mengadakan ujian nasional, maka insya Allah pelajaran-pelajaran umum seperti bahasa Indonesia misalkan, itu akan dipelajari cukup masif insya Allah di kelas akhir, yaitu di kelas 5 dan juga kelas 6. Demikian. Karena di SD itu setiap tahun itu hanya ada 3 pelajaran yang ujian nasional kan apabila ada ujian nasional. Yang pertama IPA, matematika, dan bahasa Indonesia. IPA dan matematika alhamdulillah sudah dipelajari secara masif oleh anak-anak kita. Tinggal tambahan bahasa Indonesia akan ditekankan kembali pada kelas akhirnya, yaitu kelas 6 dan juga kelas 5 insya Allah. Kemudian berikutnya adalah kelas Markaz Al-Quran. Apa itu kelas Markaz Al-Quran? Kelas Markaz Al-Quran ini adalah kelas yang benar-benar berfokus pada Al-Quran. Benar-benar fokus pada Al-Quran. Sehingga pelajaran anak-anak yang mengambil kelas Markaz Al-Quran ini itu hanya belajar 3. Belajar Al-Quran, belajar agama, dan belajar bahasa Arab. Agama dan bahasa Arab ini adalah pendukung untuk Al-Quran tadi. Sehingga anak-anak belajar yang 3 ini. Lalu bagaimana dengan pelajaran lainnya seperti math, English, dan juga science? Ini tidak dipelajari secara formal di sekolah, melainkan ini bisa dipelajari baik secara mandiri di rumah maupun Bapak dan Ibu mengambil bimbel di luar. Sehingga di sekolah benar-benar anak-anak yang mengambil kelas Markaz Al-Quran ini hanya belajar 3 hal secara fokus dan secara masif. Belajar Al-Quran, belajar agama, belajar bahasa Arab. Melulu setiap hari belajar itu. Sehingga tujuannya apa? Anak-anak yang benar-benar secara masif belajar 3 hal ini, kekuatan hafalannya kuat, kemudian kekuatan tahsinnya kuat, jumlah hafalannya juga insya Allah Ta'ala bisa mencapai 30 juz. Dan saat ini Bapak dan Ibu sekalian, ada anak kami yang sudah menyelesaikan 30 juz, ada yang current. Ini adalah anak-anak yang mengambil kelas Markaz. Dan tentu hafalan daripada anak-anak kita bukanlah hafalan status sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Asbur di depan tadi. Hafalan status itu adalah anak-anak itu hanya sekedar hafal tapi tidak mungkin. Nah, kami insya Allah Ta'ala memastikan anak-anak itu benar-benar memiliki hafalan yang berkualitas dengan standar BBLS tadi. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah struktur kurikulum di kelas internasional. Ya, ini adalah struktur kurikulum di kelas internasional, di mana kelas internasional ini mempelajari 3 kurikulum tadi itu secara utuh, atau semua ketiga kurikulum itu dipelajari. Secara umum, anak-anak itu hanya mempelajari 6 core pelajaran di dalam kurikulum internasional, yaitu Al-Quran, kemudian Arabik, kemudian PAI itu adalah pendidikan agama Islam atau Islamic Studies atau diniyah. Jadi ada 3 sebutan. PAI itu adalah bahasa normatif. Kemudian diniyah ini sama dengan PAI. Dan yang terakhir itu adalah Islamic Studies. Ini sama, 3 istilah ini sama.
Kemudian yang berikutnya adalah English, Science, dan juga Math. Ini adalah intinya. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat di layar bahwa pelajaran yang setiap hari dikonsumsi oleh anak-anak kita adalah 6 pelajaran inti. Maka bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu sekalian. 6 tahun anak-anak kita itu fokus belajar Al-Quran, 6 tahun fokus belajar Arabik, 6 tahun fokus belajar agama, 6 tahun fokus belajar Math dan Science. Masa iya anak-anak kita tidak bisa, kira-kira logika sederhananya begitu. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, kita sering sekali menyebut istilah kurikulum TIC itu dengan istilah belajar sedikit, dapat banyak. Bukan kita belajar banyak, tapi dapatnya sedikit. Nah, begitu. Dan yang sedikit ini sudah kita filter bahwa inilah yang merupakan core materi pelajaran yang harus dikuasai oleh anak-anak kita sejak dini, yaitu sejak dari SD. Adapun untuk di ke bawahnya seperti pelajaran penjaskes itu insya Allah ada setiap sekali dalam sepekan. Kemudian duha dan zikir pagi ini setiap hari. Kemudian nanti ada ditambah ditunjang dengan pelajaran native, baik itu native Arabic dan juga native English. Kemudian berikutnya, ini adalah struktur kurikulum untuk kelas Markaz Al-Quran. Bapak dan Ibu bisa melihat sendiri, dalam struktur kurikulum ini, anak-anak yang mengambil kelas Markaz Al-Quran benar-benar sangat masif dalam belajar Al-Quran. 21 jam dalam sepekan mereka menghabiskan waktunya dengan Al-Quran. Entah itu tahsin Al-Quran maupun tahfidz. Itu baru dilanjutkan dengan belajar Arabik dan juga belajar agama. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, benar-benar anak-anak yang mengambil kelas Markaz Al-Quran ini adalah anak-anak yang akan menjadi ahlul Al-Quran insya Allah. Jadi masif sekali belajar Al-Qurannya. Hanya saja konsekuensi logis daripada struktur kurikulum ini untuk pelajaran lain sebagaimana yang kita sebutkan di atas seperti Math, English, dan Science itu perlu dipelajari secara mandiri atau dipelajari dengan pihak ketiga yaitu bimbel. Ya, adapun duha dan zikir pagi itu adalah konsumsi harian, itu wajib setiap hari dan itu merupakan bagian dari jadwal harian anak-anak. Dan anak-anak markas juga insya Allah tetap mendapatkan pelajaran native Arabik maupun native English insya Allah. Kemudian berikutnya, ini adalah jam belajar ya anak-anak. Apabila ini adalah jam belajar dalam situasi normal Bapak dan Ibu sekalian. Normal dalam artian kita belajar dari pagi hingga sore. Full day, benar-benar full day. Itu dari jam 7. KBM itu selesai sebenarnya sampai jam 3.20. Hanya saja anak-anak itu harus sholat dulu di sekolah, itu sholat asar dulu. Karena nanti setelah sholat asar itu ada bimbingan zikir petang dulu baru pulang. Begitu. Dan kegiatan setiap pagi anak-anak itu di seluruh jenjangnya adalah murojaah Al-Quran, sholat duha, zikir pagi, dan juga motivasi pagi. Dan juga nanti akan ada pengecekan beberapa hal seperti QC, ya. Kemudian evaluasi harian daripada anak-anak. Kita juga menyebut morning activity ini itu dengan istilah sesi wali kelas ya. Kita juga sebut dengan istilah rise and shine begitu. Intinya adalah Bapak dan Ibu sekalian setiap pagi anak-anak itu tidak langsung belajar, melainkan diisi dulu dengan hal-hal yang positif. Zikir pagi, sholat duha, murjaah Al-Quran, motivasi pagi dan seterusnya. Kemudian baru masuk KBM itu dari jam 8 ya. Kalau untuk lower grade itu dari jam 8 dan seterusnya. Lalu sering timbul pertanyaan, Pak Ustadz, anak-anak ini kan dari TK belajar hanya sampai jam 10 atau enggak sampai jam siang begitu. Lalu bagaimana nanti di SD yang sudah full day? Insya Allah nanti sekitar sepekan, 2 pekan, dan 3 pekan di awal, itu anak-anak nggak langsung full day, tapi belajarnya itu sampai siang dulu. Sehingga anak-anak akan memiliki beradaptasi dulu dengan situasi full day seperti itu. Kemudian berikutnya, ini adalah jam belajar untuk siswa kelas 4 dan juga sampai kelas 6 ya. Ada kurang lebih sama, hanya saja untuk paginya itu dari jam 7 sampai jam 7.20 itu anak-anak higher grade lah ya, untuk kelas 4 sampai kelas 6 itu sholat duha dan zikir pagi, dan jam 7.20-nya sudah langsung masuk KBM. Begitu. Kemudian berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah program kegiatan tahunan kita. Jadi setiap tahun ini adalah hal yang selalu kita lewati bersama. Yang pertama adalah rumah tahfidz atau tahfidz camp. Itu kita adakan setiap 1 kali dalam sebulan. Jadi setiap bulan itu anak-anak menginap di sekolah selama 3 hari 2 malam. Ngapain aja Ustadz? Anak-anak selama 3 hari 2 malam di sekolah full waktunya itu dihabiskan dengan Al-Quran.
Mulai dari anak itu bangun tahajud sampai tidur lagi full dengan Al-Quran. Entah itu tahsin Al-Quran, tahfidz Al-Quran, motivasi Al-Quran, cerita-cerita tentang Al-Quran, fadilah-fadilah Al-Quran, dan seterusnya. Benar-benar full tentang Al-Quran. Sehingga tujuannya apa Bapak dan Ibu sekalian? Benar-benar anak-anak kita ini memiliki ruh Al-Quran. Kemanapun mereka selalu ingat Al-Quran. Kemanapun mereka selalu baca Al-Quran. Ini adalah salah satu tujuan kita Bapak dan Ibu sekalian. Lalu untuk kelas berapa saja? Untuk tahfiz camp ini, itu kita peruntukkan untuk kelas 4 ke atas. Adapun kelas 3 itu kami opsionalkan. Pilihan, boleh ikut, boleh tidak. Adapun untuk kelas 1 dan kelas 2, ini belum boleh ikut dulu. Karena apa? Mengingat dan menimbang kemandirian daripada anak-anak kita. Nanti kalau sudah kelas 3 atau enggak kelas 4, baru boleh ikut program ini. Kemudian yang kedua adalah field trip. Field trip 2 kali dalam setahun. Biasanya kita lakukan di setiap bulan Oktober dan juga bulan Maret. Ya, Oktober dan Maret insya Allah. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, Al-Wildan International Islamic School sudah melaksanakan field trip yang kedua. Dan alhamdulillah kita laksanakan secara offline. Alhamdulillah Allah lancarkan. Adapun field trip yang pertama yang kita laksanakan tahun lalu, karena masih dalam situasi pandemi yang cukup berat ketika itu, maka kita laksanakan secara virtual. Walaupun virtual, alhamdulillah cukup bermakna karena kami mengunjungi Madinah, kemudian mengunjungi Mekah, ya Al-Haramain, Masya Allah. Kemudian yang berikutnya adalah kelas meeting. Kelas meeting ini 2 kali setahun, biasanya ini kita lakukan setelah ujian. Bapak dan Ibu sekalian, setelah ujian, anak-anak ada kelas meeting, ada lomba-lomba antar kelas seperti itu. Kemudian yang berikutnya market day, ini kurang lebih tadi sama yang disampaikan di kinder, bahwa di SD pun ini sebenarnya ada kita market day, hanya saja untuk tahun ini terkendala pandemi market day kita tiadakan. Market day ini mengajarkan anak-anak kita untuk memiliki jiwa entrepreneur ya. Jadi mereka nanti akan membuat produk sendiri tentu dengan bantuan orang tua ya. Kemudian nanti buka booth-boothnya mereka sendiri, mereka punya booth, orang tua kita undang ke sekolah, kemudian orang tua nanti menjadi buyer, ada seller buyer nanti ganti-gantian. Sehingga apa? Anak-anak itu memiliki jiwa jiwa entrepreneur begitu. Ini biasanya kita adakan sekali dalam setahun. Kemudian yang terakhir adalah Cambridge Assessment. Ya, Cambridge Assessment ini kita laksanakan 3 kali untuk di SD itu kelas 2, 6, kelas 2, 4 dan kelas 6. Seperti itu. Tapi ini adalah pilihan ya bagi yang ingin mengambil Cambridge Assessment untuk mendapatkan sertifikat Cambridge, itu kita siapkan, kita fasilitasi, tapi bagi yang mungkin tidak, itu juga tidak masalah insyaallah. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah sistem penjaminan mutu di Al-Wildan. Jadi seluruh proses kurikulum tadi itu dijamin dengan proses yang seperti ini. Yang pertama kita sebut dengan istilah DQC. DQC itu apa? DQC adalah Daily Quality Control. Daily Quality Control ini itu jadi anak-anak nanti akan memiliki beberapa list akhlak, beberapa list ibadah yang wajib mereka lakukan dan laksanakan setiap harinya. Contoh, untuk ibadah misalkan. Untuk ibadah itu nanti ada 5 sholat 5 waktunya, ada sholat sunnahnya, ada sedekahnya. Itu mereka walaupun sedekahnya itu sedikit dan kecil, tetapi itu akan kita berikan apresiasi yang luar biasa. Kemudian diantaranya kembali untuk akhlak misalkan. Apakah anak-anak berkata kotor atau enggak berkata kasar gitu. Itu kita kontrol setiap hari dalam QC ini. Kemudian apakah anak-anak melakukan birrul walidain tadi untuk menunjang visi dan misi di depan. Apakah anak-anak itu melakukan birrul walidain di rumah? Walaupun anak-anak itu hanya sekedar mengambilkan secangkir air untuk orang tua, itu kita akan berikan apresiasi. Gitu. Karena ini adalah bagian dari cara sekolah dalam membangun akhlak dan adab yang baik kepada anak-anak kita. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ini adalah WPR. Ya mohon ditampilin semua Ustaz Afwan. Ya, yang berikutnya ini adalah Lajnah Ubur. Lajnah Ubur ini adalah ujian kenaikan tingkat juz hafalan siswa. Ya, hafalan siswa contoh. Anak A sudah menyelesaikan juz 30, maka belum boleh melanjutkan ke juz 29 apabila belum dilakukan ujian Lajnah Ubur. Apa itu ujian Lajnah Ubur? Ujian yang dilakukan secara eksklusif
di mana anak-anak satu persatu di depan pengujinya adalah para masyayikh yang juara dunia Al-Quran, kemudian disaksikan langsung oleh orang tua dan teman-temannya yang lain. Nah, dari ujian itulah nanti akan muncul rekomendasi apakah Ananda itu boleh lanjut ke juz berikutnya atau belum. Dan ada beberapa kriteria anak itu dikatakan boleh lanjut atau belum. Pertama, tajwidnya, kemudian makharijul hurufnya, kemudian sifatul hurufnya, itu harus benar-benar baik dan benar. Dan inilah cara kita untuk memaintain kualitas hafalan daripada anak-anak kita. Dan sebagai informasi juga Bapak dan Ibu sekalian, dalam belajar Al-Quran di Al-Wildan International Islamic School itu tidak langsung hafalan. Hafalan itu nomor 2. Tapi yang paling pertama yang akan diajarkan kepada anak-anak kita itu adalah tahsin Al-Quran. Jadi anak-anak masuk kelas 1 misalkan, atau mungkin masuk kelas 7 dan kelas 10 pun sama. Itu harus belajar tahsin terlebih dahulu. Karena tahsin merupakan pondasi daripada Al-Quran itu sendiri. Semakin baik tahsin anak-anak, semakin baik pula speed anak-anak dalam menghafal. Karena Al-Quran itu sudah indah apabila dibaca dengan tepat, apabila dibaca dengan standar sanad. Panjang pendeknya, makharijul hurufnya insya Allah sudah indah. Apalagi ditambah dengan keindahan suara kita. Gitu. Ini adalah Lajnah Ubur. Kemudian yang berikutnya, ini adalah WPR, Weekly Progress Report. Apa itu WPR? Apa itu Weekly Progress Report? Setiap pekan Bapak dan Ibu sekalian nanti akan mendapatkan progres anak-anak kita. Anak-anak udah ngapain aja di sekolah, udah belajar apa saja, nilainya berapa, attitude-nya berapa, kemudian QC-nya seperti apa dalam setiap pekan, itu kita akan report setiap pekan. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian dapat melihat setiap pekan progres daripada anak-anak. Progres math-nya, English, Arabic, kemudian Al-Quran, kemudian Science, kemudian agama, dan juga QC-nya itu dapat dilihat setiap pekan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar Bapak dan Ibu sekalian bisa mengevaluasi secara rutin daripada progres anak-anak. Dan juga pun buat sekolah ini merupakan evaluasi rutin. Kemudian yang berikutnya ada PVC. PVC ini adalah Parent Visit Class. Ini baru kita lakukan setelah anak-anak itu melaksanakan pembelajaran di Al-Wildan selama kurang lebih 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena insya Allah kita sangat percaya dalam waktu 6 bulan ini anak-anak itu sudah memiliki karakter belajar, karakter akhlak, dan karakter Al-Quran yang kuat. Sehingga insya Allah kami pun pihak sekolah cukup pede untuk menampilkan progres daripada anak-anak kita semuanya di depan para orang tua semuanya. Karena nanti dalam PVC ini orang tua akan diundang untuk masuk ke kelas dan mengikuti proses pembelajaran yang ada di kelas. Kalau tadi Weekly Progress Report itu dalam bentuk tulisan, ya dalam bentuk tulisan, maka dalam PVC ini adalah realnya. Benar nggak sih anak saya Arabiknya 90 loh, ini lo lihat di kelas, anak-anak aktif, anak-anak mengerti bahasa Arab dan seterusnya. Kira-kira begitu. Kemudian yang terakhir ada EXOT. EXOT ini adalah Examinations Authority. Dalam Examinations Authority ini, anak-anak akan diuji satu persatu dengan penguji berhadapan satu persatu dan disaksikan secara langsung oleh orang tua, dan pengujinya adalah penguji luar, artinya bukan guru kita, gitu kan? Artinya bukan guru anak-anak itu setiap hari, diuji oleh penguji luar. Apa saja yang sudah didapatkan pelajarannya dalam setahun ini itu diuji dalam EXOT ini, Examinations Authority. Itu biasanya kita laksanakan di akhir tahun, di akhir semester 2. Insya Allah untuk tahun ini kita akan adakan di sekitar bulan setelah Ramadan insya Allah untuk kegiatan EXOT. Gitu. Ini adalah 5 hal dalam kita menjamin mutu daripada anak-anak kita. Ada DQC, ada LU, ada WPR, ada PVC, dan juga ada EXOT, Examinations Authority. Kemudian berikutnya, ini adalah pendekatan pembelajarannya. Pendekatan pembelajaran yang pertama yang kita terapkan kepada anak-anak itu adalah mastery learning. Mastery learning. Apa makna dari mastery learning? Mastery learning ini adalah mengajarkan anak sampai bisa. Belum bisa diajarkan lagi. Belum bisa diajarkan lagi. Ini adalah mastery learning. Jadi anak-anak contoh begini. Kalau misalkan diajarkan satu huruf Al-Quran dan ternyata belum bisa pada hari itu, maka besok diulang lagi sampai bisa. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak akan diloncatkan. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, kita nanti di awal-awal itu perlu sangat bersabar untuk melihat progres daripada anak-anak kita.
Kadang-kadang mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, Ustadz anak-anak udah sebulan tapi kok belum hafal-hafal? Belum. Anak-anak udah sebulan 2 bulan kok belum hafal-hafal? Belum. Karena apa Bapak dan Ibu sekalian? Proses tahsin nanti itu cukup panjang. Proses tahsin itu cukup panjang karena melenturkan lidah kita menjadi lidah Al-Quran itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Apalagi kalau misalkan itu dimulai dari nol Bapak dan Ibu sekalian. Biasanya cukup panjang gitu. Sehingga kita perlu bersabar. Dan pendekatannya adalah pendekatan mastery learning. Tuntas, benar-benar tuntas baru lanjut. Kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, metodologi. Ya, metodologi yang pertama, ini kita sebut dengan istilah step analysis. Step analysis ini adalah secara bertahap, ini untuk belajar bahasa ya Bapak dan Ibu sekalian. Karena ada banyak pertanyaan yang masuk ke kami, Ustadz anak-anak belum pernah belajar bahasa Arab, gimana dong nanti di kelas misalkan. Tidak mengapa, karena nanti anak-anak akan diajarkan benar-benar dari nol untuk bahasa Arabnya. Ya, dan menggunakan pendekatan metode step analysis. Step analysis itu seperti apa? Jadi nanti setiap guru atau setiap pada pelajaran bahasa Arab, guru itu akan menampilkan setiap hari itu minimal 2 kalimat. 2 kalimat yang diucapkan berulang-ulang oleh guru, kemudian diperdengarkan kepada siswa, dan siswa mengulangnya kembali sampai minimal guru dan siswa mengucapkan dan mengulang serta mendengar kalimat yang sama minimal 80 kali, itu baru diberikan artinya sampai mereka tidak sadar telah memahami dan menghafal kalimat tersebut. Contoh, iftah kutubakum misalkan. Maka iftah kutubakum itu artinya adalah buka buku kalian. Tapi bagi anak-anak yang belum pernah belajar bahasa Arab, mereka nanti mungkin, hah? Gitu. Mereka nggak tahu, tapi biarkan mereka dalam kondisi penasaran itu, agar apa? Kekuatan mereka dalam merimain, dalam menghafal kalimat tersebut itu lebih kuat. Gitu. Jadi next day-nya, pertemuan berikutnya itu tidak lagi ada lagi kata iftah kutubakum kemudian diartikan nggak ada, tapi anak-anak sudah memahami. Iftah kutubakum, buka buku. Undur ila saburah, aglikil bab dan seterusnya dan seterusnya. Kita sebut dengan istilah bahasa pembelajaran dan bahasa pergaulan. Sehingga nanti Bapak dan Ibu sekalian buku pegangan anak-anak itu nggak langsung dipakai untuk bahasa Arab, karena nanti ada matrikulasi lah ya untuk mereka. Matrikulasi itu isinya adalah bahasa pembelajaran dulu, kemudian bahasa pergaulan. Apa itu bahasa pembelajaran? Bahasa pembelajaran adalah bahasa yang digunakan sebagai instruksi dalam kelas. Itu adalah bahasa pembelajaran. Adapun bahasa pergaulan adalah bahasa sehari-hari anak-anak yang digunakan di luar kelas. Sehingga anak-anak itu dalam belajarnya itu enjoy, hafalkan, dengarkan, diulang, kemudian dihafalkan dan diterapkan. Kemudian yang terakhir ini adalah metodologi yang kedua adalah direct analysis. Direct analysis ini adalah kita lakukan kepada anak-anak yang sudah mahir dalam berbahasa. Contoh misal dalam bahasa Inggris yang sudah mahir, maka nggak ada lagi yang namanya step analysis, tapi langsung direct full bahasa asing, baik itu bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Kemudian berikutnya adalah manajemen mutu di Al-Wildan itu kita memiliki komisi-komisi. Jadi ada komisi 1, kalau di DPR itu ada komisi 1 ya, ada komisi 2, komisi 3, maka di Al-Wildan pun ada. Tapi di Al-Wildan komisi 1 itu kita sebut dengan istilah komisi Al-Quran atau komisi mutu Al-Quran. Komisi 2 adalah komisi mutu ibadah dan akhlak. Komisi 3 adalah komisi mutu Arabik. Yang keempat adalah komisi mutu English. Dan yang kelima adalah komisi mutu kreativitas ya. Komisi mutu Olimpiade. Kemudian yang keenam adalah komisi mutu kreativitas siswa. Dan yang ketujuh adalah komisi sukses UN atau persiapan masuk ke perguruan tinggi. Jadi masing-masing daripada mutu ketujuh mutu tersebut kita sudah memiliki timnya sendiri, di mana insya Allah adalah tim tersebut adalah tim-tim yang cukup berpengalaman di bidangnya masing-masing. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah sedikit penjelasan mengenai Al-Wildan baik dari sisi kurikulumnya maupun tadi di luar kurikulum. Nampaknya sudah habis waktunya Bapak dan Ibu sekalian. Demikian kita cukupkan penyampaian mengenai program dan kurikulum SD International Islamic School Al-Wildan. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you, Ustadz Rizky, for the presentation given. شكرا للأستاذ ريسكي أغوسفيانتو على بيانه الوجيز والواضح. Now that we have almost completed today's event, and eventually we have come to the moment we might all have been waiting for. It is the question and answer session, also known as Q&A. It is the Q&A session, and therefore, if you have a question in mind, do feel free to ask, and we will limit the questions given. Here, would like to switch into Indonesian in order to have it in the same wavelengths of understanding. أيها السادة والسيدات المحترمون، نخطو إلى البرنامج الرابع وهو الاستفسارات عن المناهج الدراسية في هاتين المرحلتين. من كان عنده الاستفسار أو السؤال فليتفضل. تسهيلا لي وتفهيما لكم سأترجم الشرح إلى اللغة الإندونيسية. Sekarang kita sudah hampir sampai ke penghujung acara dan kita akan sekarang memasuki sesi tanya jawab. Pertanyaan yang akan bisa ditanyakan akan kami batasi. Bagi Bapak dan Ibu yang dihormati sekalian, apabila memiliki pertanyaan, silahkan tekan tombol raise hand atau ketik pertanyaannya di kotak Q&A. Tanyanya dari sini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kami izin menjawab pertanyaan yang masuk di chat ya, biar lebih cepat insya Allah. Pertama, apakah ada tambahan biaya untuk program TIC? Untuk program TIC internasional, itu paling nanti kalau misalkan ngambil Cambridge Assessment ya, itu nanti ada biayanya, biaya tambahan ya. Kurang lebih sekitar 500-an ribu ya untuk tesnya. Kalau misalkan nggak ngambil, berarti tidak ada tambahan biaya. Ya. Beda, mohon maaf sedikit juga karena bertanya mengenai tambahan biaya. Kalau di kelas Amerika Europe, yang Amerika Europe itu adalah istilah internasional untuk jenjang SMP dan juga SMA. Kalau SMA ada biaya tambahannya, karena kita memiliki kerjasama dengan UK ya. Tadi sudah dijelaskan mungkin di program AE. Kemudian berikutnya, Assalamualaikum. Ustadz, apakah setelah ini ada asesmen kembali untuk penentuan kelas berdasarkan kemampuan untuk seperti apa? Insya Allah nanti setelah ini kita akan sebarkan angket pemilihan jurusan TIC, Bapak dan Ibu sekalian. Entah itu internasional atau markas Al-Quran. Adapun tes, kami sudah lakukan tes. Tinggal nanti Bapak dan Ibu sekalian sesuaikan pilihannya sesuai dengan program yang sudah kami paparkan di depan. Nah, jadi kalau kami itu hanya merekomendasikan saja, adapun pilihan terakhir itu kita kembalikan kepada orang tua, mau pilih inter atau mau pilih markas. Yang kedua, apakah untuk makan siang ditanggung dengan catering dari sekolah atau membawa sendiri? Kami ada catering dari sekolah, bisa juga bawa sendiri, jadi tidak wajib. Ya, tapi ini di luar SPP, Bapak dan Ibu sekalian. Yang ketiga, untuk Alul dan 4, ada berapa kelas 1 baik ikhwan dan akhwat? Alhamdulillah ada hampir 8 kelas ya. Ya, terbagi sekitar 3 kelas ikhwan dan 4 kelas akhwat. Kemudian, apakah video pemaparan akan diupload di YouTube? Insya Allah diupload ya.
Kemudian nanti juga akan kami share video rekamannya atau recordingnya. Bismillah, Assalamualaikum. Dalam kegiatan belajar mengajar, apakah Al-Wildan menerapkan homework dan apakah Al-Wildan menerapkan hukuman atau konsekuensi terhadap siswa yang belum sesuai dengan peraturan? Pertama, kita secara aturan dasar itu tidak ada homework atau tidak ada PR. Ya, kecuali untuk pelajaran math. Dan itu pun dengan catatan. Contoh, diberikan PR atau homework pada hari Selasa, maka pengumpulannya adalah Selasa depannya. Kenapa math diperbolehkan? Karena math ini adalah pelajaran yang terstruktur dan butuh banyak pengulangan. Begitu. Adapun pelajaran yang lain, insya Allah kita akan laksanakan secara mastery learning tadi, yaitu belajar tuntas di sekolah, sehingga anak-anak sampai rumah itu tinggal istirahat. Itu tanpa dipusingkan lagi dengan PR atau homework. Kemudian dari kelas berapa ikhwan dan akhwat dipisah? Insya Allah akan dipisah sejak kelas 1 sudah terpisah. Bahkan TK pun itu sudah mulai dipisah ya. Tapi di TK memang belum fully dipisah 100%. Adapun untuk kelas 1 di cabang-cabang yang lain itu sudah dipisah semua. Insya Allah. Adapun mungkin kalau cabang yang mungkin baru buka ya, itu akan ada sedikit penyesuaian. Pemisahannya mungkin bukan pisah kelas, bisa nanti dalam bentuk sekatan, bisa nanti dalam bentuk beda kelas benar-benar atau beda gedung. Nanti tergantung daripada cabang tujuan insya Allah. Tapi yang pasti semua terpisah dan dasar-dasar syariatnya pun itu akan sangat kita perhatikan. Apakah yang dimaksud dengan Cambridge Assessment? Ini language Cambridge Assessment sebenarnya. Jadi untuk mengetahui level bahasa Inggris kita, jika dilihat dari standar Cambridge itu sejauh mana, kira-kira itu saja ya. Ya, gitu. Kemudian, Assalamualaikum. Untuk ekstrakurikuler di Al-Wildan apa saja dan untuk biayanya? Ya, tadi ekskul belum kami masukkan ya. Ekskul kami cukup banyak ya. Ada futsal, kemudian ada archery, ada panahan, ada basket, ada cooking class buat yang perempuan, ada Arabic club, tahfiz club, English club, aeromodeling, robotik, ya cukup banyak insya Allah. Adapun biayanya ini tergantung, ada ekskul yang dilaksanakan per project, ini biasanya memang cukup besar, tapi biasanya selesainya 6 bulan. Seperti robotik misalnya, itu cukup besar ya, sekali projectnya itu sekitar 600 sampai 700 ribu, itu tapi per 6 bulan ya. Jadi mereka ada project tertentu. Jadi sekali bayar. Adapun yang misal seperti futsal, kemudian cooking class seperti itu biasanya pembayarannya per bulan sekitar kisaran 100 sampai 150 ribu ya. Tergantung nanti ekskulnya. Baik, ini ada pertanyaan siswa pindahan ya. Assalamualaikum, Afan izin bertanya. Anak saya insya Allah masuk langsung di kelas 2. Bagaimanakah kira-kira penyesuaian untuk bahasa Arab dan lain-lain di mana di sekolah sebelumnya tidak mengajarkan ini? Kita masih punya waktu beberapa bulan ke depan ya. Minimal anak itu punya basic dulu. Ya, minimal punya basic dulu sehingga nanti pas masuk itu nggak blank banget. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian nanti mungkin bisa mengambil kelas tambahan ya bersama guru-guru kita untuk mengejar sedikit gap yang memang ada tadi. Yang masuk di tengah tentu ada gap pastinya. Maka untuk mengejar gap ini kami merekomendasikan Ananda mungkin bisa mengambil kelas tambahan ya dari sekarang sampai Juli nanti. Atau nanti ketika masuk, jika memang diperlukan untuk mengambil kelas tambahan dengan internal Al-Wildan, dengan guru-guru kita juga insya Allah bisa. Kemudian bagi anak-anak yang belum memiliki dasar bahasa Inggris, ya artinya di sini benar-benar nol sekali misalkan, maka sama rekomendasi kami adalah mungkin bisa di-prepare dulu, ya minimal punya basic dulu. Adapun nanti penguatan bahasa itu kita akan laksanakan di kelas insya Allah. Kenapa bahasa Inggris begitu penting untuk kelas internasional? Karena 3 pelajarannya nanti seperti Math, English, dan Science itu akan disampaikan dalam bahasa Inggris. Bukunya dalam bahasa Inggris.
Sehingga minimal anak-anak itu kalau udah punya basic, itu akan lebih memudahkan insya Allah. Assalamualaikum, Afwan bertanya, setiap anak kan kemampuan menghafal atau belajarnya berbeda-beda. Jika sampai lulus atau sampai kelas 6 tidak sampai 3 juz bagaimana? Bapak dan Ibu sekalian, kami sangat memahami bahwa speed anak-anak dalam mempelajari dan menghafal Al-Quran itu berbeda-beda dan sangat bervariasi. Ada anak-anak yang kecepatan menghafal di angka 50 km per jam, ada yang 70, ada yang 80, ada yang 100 km per jam kecepatannya gitu. Sehingga apa? Ini tidak menjadi syarat mutlak anak-anak itu untuk lulus. Tapi yang harus pasti mereka wajib kuasai adalah BBLS tadi. Baik, benar, lancar. Itu nomor 1. Adapun jumlah hafalan, ini kita tidak akan terbatas dengan waktu. Insya Allah sepanjang usia kita bisa tetap menghafal. Yang pasti pondasinya kita sudah pegang duluan. Kemudian, standar dalam pemilihan warna sepatu untuk jenjang SD seperti sekolah pada umumnya. Kalau untuk standar seragam sepatu, insya Allah sudah dari sekolah, insya Allah disiapkan. Kalau lagi pandemi, insya Allah belajar SD itu hanya setengah hari ya, sampai siang saja insya Allah. Untuk info KBM nanti bisa dibuka recordingnya, ini nanya jadwal. Assalamualaikum, saya mau bertanya, selama pengalaman mengajar di Al-Wildan, pernah ada tidak pengalaman yang gagal? Maksudnya kondisi anak memang kurang dapat menangkap pelajaran dengan baik. Mungkin semua sekolah pasti akan menghadapi hal ini, Bapak dan Ibu sekalian, dan ini sangat lumrah. Ya, ini sangat lumrah. Oleh karenanya, hal-hal yang berkaitan dengan tantangan kita dalam mendidik anak-anak kita, itu yang paling pertama adalah membangun komunikasi yang kooperatif antara sekolah dan juga orang tua. Insya Allah kami sangat percaya tidak ada siswa yang bodoh, tidak ada. Ya, yang pasti yang harus kita lakukan itu adalah kita berikhtiar, berdoa, dan rajin insya Allah. Itu kunci nomor 1 selama kami berkecimpung dalam dunia pendidikan. Yang paling penting itu adalah rajin. Insya Allah Allah mudahkan. Ya, sulit apapun tantangan belajar itu, kalau rajin insya Allah selesai. Gitu. Nah masalahnya sekarang itu kita membangun anak-anak itu biar rajin, itu yang menjadi tantangan kita. Mungkin 2 pertanyaan lagi ya, karena sudah adzan, 2 pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya berapa porsi dalam persentase untuk masing-masing English, Arabic, Math, dan Science dalam program internasional? Untuk Arabic, Math, English, dan Science ini kurang lebih berimbang ya. Tapi Science memang lebih sedikit porsinya. Yang paling besar itu adalah English, Arabic, dan Math, dan Al-Quran. Science memang lebih kecil, gitu, lebih kecil. Untuk porsinya nanti bisa dilihat dalam struktur kurikulum yang sudah di-share tadi ya. Satu lagi. Assalamualaikum Ustadz, untuk kelas markas bahasa pengantarnya utamanya apa ya? Utamanya Arabik insya Allah. Ya karena pelajarannya kan tadi cuma 3 ya untuk kelas markas, yaitu pelajaran Al-Quran, Arabik, sama agama. Gitu. Jadi bahasa pengantarnya mostly nanti Arabik, tapi karena pelajarannya itu setiap yang paling masif itulah Al-Quran, maka nanti akan dimix ya antara pelajaran bahasa Arab dan juga Al-Quran. Artinya instruksi-instruksi dalam belajar Al-Quran itu akan digunakan bahasa Arab, akan menggunakan bahasa Arab. Nah, gitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ada banyak sekali pertanyaan yang mungkin belum dapat kami jawab di kesempatan ini. Insya Allah nanti Bapak dan Ibu sekalian dapat menyampaikan pertanyaan yang belum sempat kami jawab ini kepada
masing-masing cabang ya, masing cabang baik di Al-Hudan 1, 2, 3, 4, 5, 7, kemudian 10, 12, 14 dan 15 disampaikan saja nanti ke PIC-nya atau di grup PPDB yang sudah dibuat. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu belum sempat kami jawab semuanya. Jazakumullah khairan. Kami yang banyak bicara kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC. Alhamdulillah, by the ending of the Q&A session, we have finally completed our event today. It's been a pleasure being with all of you today. Again, we, on behalf of Al-Hudan Islamic School, would like to give countless thanks. And we would also like to sincerely apologize if there are any inconveniences and mistakes. We wish you all a very good day. وختاما شكرا كثيرا على حضوركم ولكم منا وافر التحية والتقدير وجزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم. Let us recite دعاء كفارة المجلس. ونختتم هذا البرنامج بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.